Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Di akhir penglihatan yang redup, suara wanita tua itu perlahan memasuki telinganya, dan garis besar itu secara bertahap muncul. Semua ini datang dari ketiadaan, tetapi usaha antara satu pikiran sekuat Suyang, dan dia gagal untuk memahami napas pihak lain sebelumnya. Wanita tua dengan rambut perak melingkar, mengenakan kain coklat, disapu dengan sapu di tangannya, dan setiap suara yang dia buat sangat jelas sehingga dia tidak akan pernah bisa menjadi orang biasa. Suyang melihat lebih dalam ke pihak lain, tetapi dia tidak dapat mendeteksi jumlah orang kuat ini. Senior, apakah itu penjaga perpustakaan ini? Apakah kamu mencoba menguji kami? Bai Liansui berbicara dengan hormat, tampaknya juga menyadari keanehan pihak lain. Hanya ada dua jenis orang yang bisa masuk ke toko buku ini. Mereka yang memiliki obsesi di hati mereka, dan mereka yang tidak mengerti. Saya tidak bermaksud untuk bertanya apa-apa, tetapi karena perjalanan ini ada di sini, akan selalu ada sesuatu. Untuk mendapatkan. Wanita tua itu datang ke Suyang dan matanya menyapu semua orang, dan akhirnya tetap di Suyang. Kirevining Real? Anak muda, saya pikir, saya memiliki wawasan tentang apa yang Anda minta. Ada jutaan buku di sini, akan selalu ada buku di mana Anda dapat menemukan jawabannya. Suara mendesing. Suyang hanya merasakan nafas yang jernih menuju wajahnya, dan pemandangan di depannya benar-benar berubah menjadi tampilan lain dalam sekejap. Hukum langit dan bumi, keberuntungan yin dan yang, kelahiran dan kematian ketidakterbatasan, reinkarnasi. 16 kata yang mendalam ini muncul secara naluriah di telinga, tetapi mereka juga tampaknya menjadi panduan khusus bagi Suyang. Dia terjebak dalam kondisi ekstrim penyulingan Qi, hanya lapisan terakhir yang masih belum bisa mencapai kesempurnaan dibandingkan dengan Longzhang. Ini adalah pertanyaan yang paling ingin dijawab oleh Suyang. Berdiri di tengah diagram Tai Chi yang besar ini, Suyang sepertinya melihat setiap bagian dari seluruh dunia, sumber spiritual dari berbagai atribut tergantung di udara, menunggu untuk ditelan satu persatu. Saya mengerti. 9.999 tingkat sebelumnya dari kelompok dasar semuanya adalah asal dari langit dan bumi yang saya gabungkan ke dalam tubuh saya. Alasan mengapa saya tidak dapat mencapai kesempurnaan adalah karena saya tidak memiliki apa-apa. Untuk meminta, dan langkah terakhir ini adalah memberikan kembali semua informasi latar belakang kepada dunia dan menciptakan cara Anda sendiri untuk mencapai kesempurnaan sejati. Dengan pemikiran seperti itu, Suyang bersila ke dalam konsentrasi dan memulai tahap akhir kultivasi dalam ilusi ini. Melihat tubuh Suyang bersila menjadi konsentrasi, wanita tua itu akhirnya tersenyum puas, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Bai Liansui. Nyala api tampaknya menyala di pupil matanya, dan mata wanita tua itu masih damai, tetapi dia tampaknya memancarkan kekuatan mental yang sangat kuat yang tak tertahankan, langsung mengunci napas Bai Liansui di depannya. Suara mendesing. Bodhisattva lumpur emas yang tersembunyi di dalam tubuh memancarkan cahaya lembut lagi, dan garis bentuk emas secara bertahap terpisah dari tubuh. Bai Liansui ingin mengambilnya kembali, tetapi menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat menyelesaikan gerakan sama sekali. Di depan orang tua ini wanita, itu sekuat alam ilahi Bai Liansui Yuan, dan tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Gadis, lautan buku tidak ada habisnya, ada ribuan jalan, tapi hanya ada satu jalan menuju tujuanmu. Jika kamu bisa mengerti di sini, kamu bisa menemukan pantai lain yang ingin kamu jangkau. Bai Liansui mengerti apa arti wanita tua itu, dan segera memasuki ruang fantasinya sendiri. Hanya saja, pemandangan di depannya benar-benar berbeda dengan situasi Suyang. Ini adalah pemandangan jurang api penyucian, dengan bekas medan perang berlumuran darah di mana-mana, gunung mayat yang tak terhitung jumlahnya dan lautan darah menumpuk, dan bau darah yang kuat meresap di udara. Bai Liansui tidak melihat jalan kembali, hanya bulan cerah di langit berlumuran darah yang masih cerah. Mungkin, sesuatu harus dilakukan. Bai Liansui duduk bersila, dengan cahaya Buddha bersinar di luar, menggunakan pikiran Buddhisnya sendiri untuk menarik sisa-sisa tak berujung dari seluruh jurang. Apa yang dipantulkan oleh pikiran Sang Buddha adalah keberadaannya. Sebaliknya, Ling Yao lebih transparan, hanya terobsesi dengan kendo di dalam hatinya, membangkitkan Jianxin adalah satu-satunya pertanyaannya.
Ling Qingshu lebih rumit. Ketika wanita tua itu bertanya tentang kebingungannya, gadis itu juga tampak bingung. Saya datang ke sini untuk mengejar leluhur dan melakukan sesuatu untuknya. Apapun yang mereka lakukan, saya akan melakukan apa yang saya bisa. Selain itu, saya ingin meningkatkan kekuatan saya sebanyak mungkin. Wanita tua itu mengangguk sambil tersenyum, melambaikan tangannya, dan menemukan sebuah buku latihan dari rak buku. Yang memalukan adalah Ling Qingshu melihatnya dan menemukan bahwa tidak ada kata di dalamnya. Tidak ada kata-kata? Nyonya tua, apa kau tidak bercanda denganku? Wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menepuk alis Ling Qingshu dengan ringan, memaksanya untuk tidur nyenyak. Dalam mimpinya, Ling Qingshu melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Hanya Long Kun dan Xiao Tuan-Tuan yang tersisa di depan mereka. Wanita tua itu berjalan ke Long Kun dan menatapnya dengan hati-hati. Bocah nakal, ratusan tahun telah berlalu, dan masih belum ada kemajuan sama sekali. Hei, Tuan, cukup bagus aku bisa tetap di akademi tanpa dikeluarkan. Orang-orang ini, apakah sedikit orang yang kau minta untuk aku tunggu? Mereka adalah utusan dari toko naga. Wanita tua itu mengangguk lembut, mereka semua adalah karakter yang luar biasa dan berbakat. Anak Anda memberi mereka bantuan ini, dan mereka akan memiliki masa depan di masa depan. Long Kun tidak peduli dan merentangkan tangannya, Tuan, bukankah kamu berjanji padaku untuk datang dan menyapu lantai bersamamu ketika aku pensiun? Wanita tua itu tersenyum sangat ramah, bocah bodoh, dengan kemampuan mereka, mereka pasti akan berhasil membuka Dragon Chang, apalagi akademi, seluruh kekaisaran Yuanyang bisa saja menghilang, dan gedung buku ini juga akan musnah dalam sejarah. Di antaranya, bagaimana denganmu? Wanita tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah 10.000 tahun tinggal di sini, sudah waktunya bagiku untuk kembali. Semua latihan yang muncul di bidang penglihatan Anda dapat Anda praktikkan, pelajari saja sesuka Anda. Saya ingin merawat bayi kecil ini. Nani? Dia punya bagian juga? Wanita tua itu tersenyum dan menyentuh kepala tuan-tuan, apakah menurutmu gadis kecil ini adalah orang biasa? Lihat matanya lebih dekat. Mendengar ini, Long Kun menatapnya, ketika dia melihat api panas di mata tuan-tuan, dia benar-benar ketakutan. Apa? Dia ternyata. Dalam ilusi, Su yang mengingat kembali semua pengalamannya selama 100.000 tahun terakhir, dan semua esensi disimpan di tubuhnya, dan sekarang semuanya dikembalikan ke kegelapan di sekitarnya di bawah bimbingan diagram Tai Chi ini. Tampaknya Su yang secara pribadi menciptakan dunia dalam ilusi ini. Di dunia virtual ini, Su Yang adalah satu-satunya tuan. Aturan di sini, semuanya di sini, ditetapkan olehnya. Satu bunga satu dunia, satu daun satu bodi. Apa yang sedang dilakukan Su Yang saat ini adalah menggunakan seluruh tubuhnya untuk membuat dunia ini sesempurna mungkin. Ini semua isi latihannya di tahap akhir alam pelatihan Qi. Gemuruh. Ketika bagian terakhir tubuhnya dikeluarkan dan matanya perlahan terbuka, Su Yang akhirnya menggunakan jiwanya untuk memulai seluruh dunia. Ledakan mengejutkan di langit, nafas kehidupan mulai terbayang. Su Yang akhirnya mengerti bahwa ini adalah akhir dari latihan masa lalunya, dan ini juga merupakan titik awal dari latihan selanjutnya. Karena kehidupan ini telah diperbaiki hingga batasnya, saya akan menciptakan kembali alam semesta ini. Su Yang Ming memelototi langit, guntur dan kilat menjerit di langit. Mengambil satu langkah ke udara dalam ilusi, Su Yang mengubah yin dan yang dengan tangan kirinya dan mengubah alam semesta dengan tangan kanannya, melelehkan dunia dan segala sesuatu di tangannya. Pintu terakhir yang mengganggunya selama ribuan tahun adalah akhirnya dibuka. Sejak saat itu, Su Yang ingin mengontrol semua asal mula dunia ini, tidak lebih dari satu pemikiran, dalam taunya, semuanya dapat disatukan, dan tidak ada perbedaan. Dalam keadaan linglung, portal yang penuh dengan cahaya akhirnya terbuka. Su Yang baru menyadari setelah melihat ke dalam bahwa tubuhnya juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan semua pemandangan dalam mimpi itu, yaitu, dunia virtual kecil menjadi keberadaan nyata. Ruang batin melebur menjadi lautan hatiku. Sudah berakhir, pintu luar ruang ini adalah titik awal yang baru. Sebaliknya, Bai Lian Sui jauh lebih tenang daripada mimpi fantasi yang dialami Su Yang. Mayat perang yang tak terhitung jumlahnya, di bawah cahaya putih belas kasihan chevron, secara bertahap berubah menjadi titik cahaya keemasan dan menghilang ke langit. Saat auranya terus meluap, aura pembunuhan dan bau berdarah di ruang ini berangsur-angsur menghilang. Setelah duduk ini,
Saya tidak tahu sudah berapa lama, Bai Liansui bahkan tidak menyadari bahwa teratai suci di tubuhnya sangat cocok dengan teknik Buddha dan taunya. Ketika semua mayat di seluruh ruang dibersihkan, teratai cahaya keemasan yang tak tertandingi perlahan terkondensasi di belakangnya, yang disebut hati suci Buddha Lotus, yang dikandung dengan vitalitas yang sangat kuat. Setelah memahami teknik Buddha yang kuat ini, Bai Liansui perlahan membuka matanya, membuka pintu ke akhir mimpi. Di antara orang-orang ini, masing-masing memiliki pertanyaan tes yang berbeda, yang dianggap sebagai satu-satunya tes yang dilakukan oleh wanita tua misterius di perpustakaan ini pada tim Suyang. Faktanya, ini adalah keberuntungan besar bagi mereka masing-masing. Ruang mimpi Lingyao mengulangi pemandangan akrab di tanah suci pedang surgawi. Di tengah meja bundar besar, rantai tebal tergantung, tapi kali ini, rantai tidak lagi terikat oleh pedang surgawi, tetapi oleh jiwa Lingyao. Tanpa ada teman yang hadir, Lingyao memandang dunia yang akrab ini dengan acuh tak acuh, sampai pikiran jiwa dari 10 orang itu memadat lagi. Lingyao, Anda orang berdosa di tanah suci, apakah Anda kembali untuk melakukan penebusan? Kamu membunuh kami semua dan mengambil warisan pedang surgawi. Hari ini, kamu akan kehilangan segalanya. Suara jiwa dari 10 orang itu bergema dengan gila di benak Lingyao, membuatnya merasa sangat sakit tetapi tidak dapat membebaskan diri. Sampai aura pedang seperti badai muncul satu persatu, Lingyao tiba-tiba membuka matanya, dan keadaan puncak kendo membangkitkan naluri pedangnya saat menghadapi bahaya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berkumpul pada saat yang sama untuk melawan musuh. 10 orang yang menyerangnya, Jian Qi. Gemuruh. Cahaya pedang yang menakutkan terus menari dan mendatangkan malapetaka, Lingyao Su dipenjara di tengah rantai karena tubuh jiwanya tidak dapat mengerahkan kekuatan sejatinya, dan dengan cepat jatuh ke dalam keadaan pasif di bawah tekanan 10 roh pedang. Lingyao mengatupkan giginya pada saat ini, dia secara naluriah memikirkan semua kenangan yang dia alami dengan Suyang, dan kenangan tentang Gua Nyunjiani yang dia pahami di Gua Fei Feng semuanya jelas di depan matanya. Hahaha. Lingyao, hentikan perlawanan, kamu tidak lagi memiliki pembantu, menunggumu, hanya akhir dari kematian. Lingyao tertawa dingin, tidak, kamu salah. Aku bukan lagi aku yang berada di bawah belas kasihan orang lain. Aku sekarang satu-satunya penguasa suci tanah suci pedang surgawi, pewaris pedang surgawi, kalian semuanya, akan merangkak di bawah kakiku. Gemuruh. Aura pedang yang sangat kuat meledak, Lingyao meraung, menghancurkan semua rantai besi di luar tubuhnya, dan cahaya pedang yang sangat terang di luar tubuhnya bersinar. Itu adalah nafas pedang surgawi. Silau Solnian benar-benar terpana, dan semua orang tidak menyangka bahwa Lingyao benar-benar dapat mencapai resonansi dengan pedang surgawi. Dalam sekejap, semua lampu pedang yang rusak di sekitar berkumpul kembali dan mengelilingi Lingyao, bahkan pedang Qi yang terkondensasi dari masing-masing dari 10 orang itu bergetar untuk waktu yang lama. Setelah melepaskan diri dari kendali masing-masing, mereka secara naluriah tertarik padanya. Sisi. Pedang surgawi terbangun, Wan Jian Chazong. Mendering. Pada saat yang sama, semua lampu pedang meledak menjadi sangat menyilaukan, dan akhirnya bergabung menjadi garis besar pedang langit besar di belakang Lingyao, dan lampu pedang yang benar-benar milik pedang langit berkumpul di belakang Lingyao. Itu juga pada saat inilah nafas pedang surgawi berpadu sempurna dengan niat pedang Lingyao, benar-benar menjadi bagian dari tubuhnya. Pedang yang mengejutkan. Gemuruh. Pedang langit yang sangat besar ditebas di udara, dan platform pertempuran tanah suci pedang surga dibagi menjadi 2 bagian dengan 1 pedang. Sisa dari 10 jiwa sekali lagi dimusnahkan. Hanya kali ini, bukan tim Suyang yang mengalahkan mereka, tapi Lingyao sendiri. Mimpi Ling Qingshu sangat berisik. Setelah diklik ke dalam mimpi oleh wanita tua misterius, gadis itu menggenggam buku surgawi tanpa kata di tangannya dan secara naluriah melangkah menuju akhir kegelapan, sampai sinar cahaya pertama menyerap ruang mimpinya. Itu adalah sinar bulan yang sangat murni. Dengan penglihatan yang jelas, Ling Qingshu berjalan ke dunia yang aneh, tetapi dunia itu sangat murni dan indah. Kecantikan itu membuatnya ingin berubah menjadi rumput peri, tinggal selamanya di bawah bulan, menunggunya di dalam hatinya. Ling Qingshu tidak tahu bahwa ruang mimpinya adalah dunia kecil yang telah ditenun Suyang dan tinggal di lubuk hatinya. Cahaya bulan menyinari buku tanpa kata di tangannya, dan kristal putih berubah menjadi prasasti, mengalir ke matanya. Apakah ini metode latihan? Metode latihan di buku tanpa kata? Ling Qingshu segera duduk bersila, bermeditasi di dunia kecil yang tak tertandingi ini,
sampai dia menemukan fase bulan putih yang tak tertandingi di belakangnya, dilindungi oleh lingkaran cahaya bulan. Dia menemukan bahwa dia tampaknya terintegrasi ke dunia ini. Dari kemudian, segala sesuatu di sekitar ini berubah menjadi merek yang tak terhapuskan, yang tetap ada di hati Ling Qingshu. Ketika dia membuka matanya lagi dan melihat buku di tangannya, 5 karakter yang sangat indah akhirnya muncul di halaman pertama dari buku tanpa kata, Hao Yue Wu Jigong. Pengalaman mimpi fantasi Long Kun kira-kira sama dengan Ling Qingshu, tetapi dia tidak bisa melihat pemandangan malam yang begitu indah. Sebaliknya, dia kembali ke adegan kenangan yang diambil oleh wanita tua di tepi sungai ketika dia masih kecil. Long Kun adalah seorang yatim piatu sejak dia masih kecil. Dia mengikuti para pengemis di jalanan kota kerajaan Yuanyang untuk mengemis. Keberuntungan akan diambil oleh wanita tua misterius di tepi sungai dan dibawa kembali ke Akademi Jiwa Suci. Dia tidak pernah menceritakan pengalaman ini kepada orang lain. Wanita tua itu bukan hanya gurunya, tapi juga orang tuanya. Guru, ada banyak latihan di sini, mana yang saya pelajari? Dalam mimpi itu, Long Kun mengajukan pertanyaan yang sama lagi, tetapi kali ini, wanita tua itu tidak muncul di depannya, tetapi ada burung phoenix yang sangat indah dan mewah yang terbakar dengan api yang berterbangan di atas kepalanya. Mengejar hatimu sendiri dan menemukan teknik yang paling cocok untukmu, masa depanmu tidak akan terbatas. Long Kun merosot di tanah, meremas dagunya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia terbiasa malas. Meskipun dia telah menjadi seorang wanita tua dan murid selama bertahun-tahun, dia belum belajar kungfu yang serius, dan kultivasinya hanya sebagai Yuan Ying, dan dia tidak memiliki kemampuan praktis yang kuat di semua. Oh, tuan kecil saya sangat merasakan bahwa sangat sulit untuk hidup di dunia ini selama bertahun-tahun. Jika ada jenis latihan yang dapat membuat saya lebih tahan terhadap pukulan, itu sudah cukup. Yang terbaik adalah yang tidak bisa dipukul sampai mati. Tidak ada yang seperti latihan Roshan. Tepat setelah Long Kun membuat permintaan, 2 gulungan kuno berdebu di rak buku terbang ke tangannya sendiri. Namun, dengan beberapa gerakan membalik yang sangat acak, teks latihan yang ditekan dengan rapat umumnya terbang ke lautan kesadarannya. Seperti yang diketahui semua orang, ini adalah hadiah warisan sejati yang diberikan wanita tua itu kepada kekasihnya sebelum pergi. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Xuan Wu. Phoenix Nirvana? Ya Tuhan. Segalanya tampak luar biasa seperti mimpi. Burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan berangsur-angsur pergi, sampai menghilang di ujung koridor rak buku. Xiao Kun, ingatlah bahwa begitu tanah harta karun naga dibuka, urat nadi naga dari Kekaisaran Yuanyang akan terputus, dan Kekaisaran menjadi kacau. Ini adalah kesempatan terbaik Anda untuk memulai serangan balik. Kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani di masa depan? Ayo bertarung sendiri dengan 2 teknik hebat ini. Kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi master dan magang, jangan lewat kali ini. Menguasai. Long Kun ragu-ragu dan melompat tiba-tiba, mati-matian mengejar burung phoenix yang hanyut, tetapi akhirnya dia gagal. Tuan, akhirnya saya mengerti bahwa Anda adalah penjaga toko naga dalam cerita ini, klan Phoenix sejati. Ketika semua orang di tim Su yang melepaskan diri dari mimpi mereka, perpustakaan runtuh karena getaran yang hebat, dan semua orang sadar kembali. Nenek moyang, sepertinya tempat ini akan runtuh, kemana kita pergi sekarang? Ling Qingshu bertanya dengan cemas, buku kuno yang tak terhitung jumlahnya di depan beberapa orang runtuh dan menumpuk. Ikuti aku. Di bawah bimbingan jiwa Phoenix, Long Kun melihat lokasi pintu keluar terlebih dahulu, dan bergegas menuju pintu keluar dengan raungan keras. Su yang mengambil Xiao Tuan-Tuan dan diikuti dengan 3 dewi. Akhirnya, di bawah bimbingan Long Kun, lingkaran teleportasi muncul di ujung kegelapan yang hampir runtuh, dan semua orang melangkah ke dalamnya. Dalam sekejap, setelah pemikiran yang bertabrakan dengan kekerasan di benak setiap orang, pemandangan di depan mereka berubah secara drastis. Gurun, apakah ini ilusi lagi? Bai Liansui membuka mulutnya karena terkejut. Sebagai pemilik Bodhisattva Jingwangi, dia juga satu-satunya yang melihat gurun dalam mimpi. Tidak, jalannya berbeda, nafas kehidupan kuat, dan ini adalah gurun yang nyata. Langit saja adalah ilusi. Semua orang tampak tercengang oleh kata-kata Su Yang. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin langit itu palsu? Su Yang terkekeh, karena itu di bawah tanah. Jika kurasa benar, tempat ini adalah tempat di kaki Kekaisaran Yuanyang. Ini adalah ruang bawah tanah yang ditinggalkan oleh para pendahulu dengan takdir anti alam. Luar biasa. Long Zhang mungkin saja tersembunyi di sini. Mendesis.
Begitu Su Yang selesai berbicara, ular piton naga kecil di sakunya menjulurkan kepalanya keluar. Setelah sedikit pengamatan, tiba-tiba muncul seolah-olah dia telah menemukan harta karun, dan dia berubah menjadi penampilan setengah manusia, setengah ular. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar berhasil? Aura naga di sini cukup kuat, dan itu pasti lokasi perbendaharaan naga. Naga Pithon memiliki darah naga yang sangat sedikit, meski begitu, kemampuan menangkapnya tidak ada bandingannya dengan manusia. Siapa di antara kalian yang bisa menangkap arah masuk spesifik longsang? Atau lokasi dengan nafas terkuat? Su Yang melihat sekeliling, semua orang terbelalak, tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Saya akan mencoba. Bai Lian Sui tiba-tiba teringat hati suci Buddha Lotus, ketika akhirnya terbentuk dalam mimpi fantasi, cahaya Buddha emas muncul. Mungkin arah yang ditunjuk oleh Buddha emas adalah pintu masuk ke istana bawah tanah longsang. Saudari Bai, dia sudah melangkah ke alam jiwa. Ling Yao terkejut. Awalnya, dia pikir dia adalah satu-satunya yang telah menerobos, tetapi sekarang tampaknya semua orang yang memasuki perpustakaan telah menerima hadiah warisan yang berharga. Gemuruh. Tiba-tiba, suara teredam datang dari tidak jauh. Ada ribuan mil pasir kuning di bawah kaki Su Yang, dan ada suara keras di tempat seperti itu, dan hampir sulit untuk menemukan lokasi tertentu untuk pertama kalinya. Benar saja, dalam waktu singkat, seekor binatang kalajengking ungu besar bergegas ke sini, dan kalajengking kecil yang tak terhitung jumlahnya mengikuti. Pemimpin kalajengking raksasa ini memiliki aura yang sangat kuat, bahkan saat menghadapi Su Yang dan yang lainnya, masih bisa melepaskan rasa pahit penindasan. Nya. Scorpion memamerkan kekuatannya, dan dia tidak lupa menggerakkan kedua penjepitnya yang tajam ke semua orang. Semua kembali, aku akan membawanya. Kalajengking yang padat mulai bergerak maju. Long Kun akhirnya tidak harus menjadi kura-kura kali ini. Dia adalah orang pertama yang bergegas maju. Awalnya Su Yang ingin menghentikannya, tetapi menemukan bahwa latar belakang orang ini juga meningkat secara dramatis. Api Phoenix. Gemuruh. Setelah Long Kun mengumpulkan sumber kekuatan spiritual, dia membanting gelombang api merah ke depan, menyapu sejumlah besar api, dan langsung membakar ratusan kalajengking di depannya menjadi abu. Phoenix benar-benar keren. Guru Long Kun, kamu. Semua orang tampak tercengang. Sebelumnya, semua orang tahu apa ini Long Kun. Agak jelek untuk mengatakan bahwa dia sia-sia, tapi sebenarnya seperti itu. Banyak siswa di Menara Batu jauh lebih kuat darinya. Hei, rendah hati, gurumu dan aku bukan lagi guru boros yang sama sebelumnya. Angkat kepala. Bai Lian Sui mengangkat sedikit, Long Kun yang tak berdaya hanya menoleh ke belakang dan memasang B. Terlambat untuk membuat pertahanan. Ekor kalajengking besar menusuk perutnya tanpa memihak. Engah. Long Kun hanya merasakan sakit yang tajam di perutnya. Dia secara naluriah menyalakan kekuatan Xuan Wu yang sebenarnya, dan cahaya hijau yang redup dengan cepat meluas. Kalajengking raksasa itu melolong keras, tetapi tamparan Long Kun yang menyeringai dan memotong. Ekor raksasa dengan tangannya. Apa? Mata Tim Su yang hampir terbang. Kalajengking raksasa yang kejam mulai mengamuk, dan terus menghancurkan Dragon Kun dengan dua tang besar. Namun, perlindungan yang diberikan oleh kekuatan sejati Xuan Wu memungkinkan Dragon Kun ini memiliki tubuh King Kong yang tidak dapat rusak, dan seluruh tubuh menjadi jelas. Dan suara pertahanan yang kokoh. Ritme yang benar-benar kebal dan kebal. Racun yang tersisa di ekor kalajengking ini juga dimurnikan menjadi ketiadaan dalam waktu yang sangat singkat. Ya Tuhan! So Silk melakukan serangan balik, bisakah itu sangat mudah? Guru kami Long Kun bukan lagi satu-satunya yang menjadi satu-satunya sebelumnya, dan dia telah berdiri sejak saat itu. Su Yang dan yang lainnya tidak punya pikiran untuk menembak. Hanya menonton penyalahgunaan makanan Long Kun juga merupakan pesta.